Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat konten mengenai tugas bahasa Indonesia, yaitu membahas ragam bahasa Indonesia. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Ardiansyah dari kelas 1A dengan NIM tersebut. Lalu langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu adalah pengertian ragam bahasa. Pengertiannya, ragam bahasa adalah variasi bentuk bahasa yang digunakan sesuai dengan situasi media komunikasi dan tujuan penyampaian pesan. Lalu fungsinya yaitu adalah untuk menyampaikan pesan secara tepat, lalu menunjukkan identitas sosial atau budaya dan menyesuaikan diri dengan lawan bicara. Itu tadi merupakan pengertian singkat dan fungsi dari ragam bahasa. Selanjutnya yaitu adalah faktor penyebab munculnya ragam bahasa. Faktor penyebab munculnya ragam bahasa ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu adalah lingkungan sosial. Contohnya, berbeda cara bicara antara guru dengan teman. Biasa kita berbicara dengan guru menggunakan bahasa yang sopan dan santun serta formal. Akan tetapi ketika kita berbicara dengan teman, pasti kita menggunakan bahasa yang santai atau bahasa sehari-hari. Lalu, faktor yang kedua yaitu adalah wilayah geografis. Contohnya, logat Jawa dengan logat Sunda atau logat Batak juga berbeda karena dipengaruhi oleh wilayah geografisnya. Sehingga orang yang memiliki atau menggunakan logat dari Jawa asli pasti bahasanya lebih halus daripada orang yang menggunakan logat Batak karena nadanya yang tinggi. Selanjutnya adalah media komunikasi. Di sini media komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan lisan dan menggunakan tulisan. Itu berbeda karena lisan langsung diucapkan menggunakan mulut atau menggunakan kata, tetapi jika tulisan ditulis secara langsung. Selanjutnya, faktor situasi. Faktor ini memiliki dua aspek, yaitu situasi resmi dan situasi santai. Saat kita berada di situasi resmi, misalnya saat berpidato atau berbicara di depan kelas, yaitu presentasi, pasti kita akan menggunakan bahasa yang formal. Tetapi saat kita santai saja atau berbicara dengan teman, kita biasanya menggunakan bahasa yang non-formal atau tidak baku. Dan faktor yang terakhir adalah tujuan. Ini contohnya yaitu memberi info, ajakan, atau ekspresi. Pasti ketika kita ingin menyampaikan sesuatu dengan tujuan yang berbeda, kita juga menggunakan ragam bahasa yang berbeda. Misalnya saat ingin mengajak teman, pasti kita menggunakan ragam bahasa yang menggunakan perintah atau seru. Itu tadi faktornya. Selanjutnya yaitu adalah ragam berdasarkan media. Ragam berdasarkan media itu yang saya jelaskan tadi yaitu berupa media lisan dan berupa media tulis. Yang media lisan ini disampaikan secara langsung dan menggunakan intonasi serta ekspresi wajah, karena ini sangat terpengaruh oleh kedua hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu adalah media tulis, yaitu melalui tulisan, lebih rapi dan harus jelas. Selanjutnya ragam berdasarkan situasi, yaitu adalah situasi formal atau baku dan situasi non-formal atau tidak baku. Ketika kita berada di situasi yang formal atau baku, kita menggunakan dalam pidato atau surat resmi. Kita juga harus menggunakan bahasa-bahasa yang formal. Akan tetapi jika tidak formal atau tidak baku, contohnya saat kita ngobrol santai bersama teman atau curhat, nah itu menggunakan bahasa yang santai sesuai dengan situasinya. Selanjutnya, ragam berdasarkan bidang yang pertama. Ragam yang pertama adalah ragam ilmiah dan ragam sastra. Contoh ragam ilmiah itu menggunakan bahasa yang objektif dan logis serta netral. Contohnya ragam ilmiah ini ditulis di dalam
buku atau laporan hasil observasi, seperti itu biasanya ragam ilmiah. Dan jika ragam sastra ini menggunakan bahasa yang indah, imajinatif, dan lebih berupa kekiasan. Contohnya saat kita membaca puisi atau menulis pantun, kita menggunakan bahasa yang dilebih-lebihkan supaya indah. Nah, perbedaannya terletak di dalam bahasanya. Jika ilmiah menggunakan bahasa yang objektif sesuai dengan fakta dan tegas serta mudah dipahami, tetapi jika ragam sastra ini menggunakan bahasa yang indah. Selanjutnya, ragam bahasa berdasarkan bidang yang kedua, yaitu ragam hukum dan ragam jurnalistik. Ragam hukum ini bersifat resmi, baku, dan tetap karena merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam hukum, harus tegas serta tidak boleh diubah-ubah. Selanjutnya, ragam jurnalistik itu berisi tentang informatif dan harus menggunakan bahasa yang padat karena digunakan untuk menyampaikan informasi atau berita. Kesimpulannya, ragam bahasa menunjukkan fleksibilitas bahasa Indonesia. Nah, karena masyarakat Indonesia ini sangat banyak sekali, terdiri dari beberapa suku, maka dari itu bahasa Indonesia ini dibantu oleh ragam bahasa agar supaya bisa fleksibilitas atau bisa fleksibel oleh orang-orang tertentu. Selanjutnya, menyesuaikan ragam dan komunikasi lebih efektif. Itu karena jika kita bisa menyesuaikan ragam dan menggunakan komunikasi yang efektif, pasti kita bisa menjadi mudah lebih paham untuk berbicara dengan bahasa Indonesia dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu penting bagi pelajar untuk memahami konteks dan situasi. Nah, itu tadi, karena konteks dan situasi ini memengaruhi ragam bahasa, maka dari itu harus kalian pahami konteks dan situasinya. Sekian presentasi dan penyampaian materi konten ragam bahasa dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.